Halo teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan sesi wawancara bersama Kak Diva selaku owner dari Giftbox Samarinda. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan melakukan sesi wawancara mengenai pelaku usaha atau wirausahaan bersama Kak Diva. Hai guys. Oke, ini saya kenalkan sekali lagi, dia adalah Kak Diva selaku wirausaha yang bergerak di bidang Giftbox. Oke, mungkin langsung saja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan wawancaranya. Kalau boleh tahu, kapan sih Kak Diva ini memulai untuk berwirausaha di bidang Giftbox ini? Jadi untuk memulainya itu dari awal tahun 2021. Awal tahun. Awal tahun 2021 ya Kak. Nah, kalau boleh tahu di awal pertama kali membangun usaha ini, Kak Diva ini bekerja sendiri kah atau punya partner kerja sama gitu untuk memulai usaha ini? Jadi untuk yang pertama saya memulainya sendiri. Sendiri ya Kak. Nah, karena ini kan usaha awal terus sendiri. Nah, sebelumnya apakah Kak Diva pernah punya usaha yang lain atau ini pertama kalinya nih Kak? Pertama kali. Pertama kali ya. Bisnis. Oke. Nah, berhubung ini adalah usaha pertama kali dari Kak Diva, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kak Diva memilih berwirausaha di bidang giftbox ini? Karena giftbox ini selain mudah dibuat, buatnya juga nggak perlu menyewa tempat, jadi kita bisa buatnya tuh di rumah aja. Karena mengingat masih pandemi juga kan, jadi kita buatnya di rumah. Oke deh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, untuk modal awal usaha seperti giftbox ini kira-kira berapa sih? Untuk modalnya, untuk keseluruhan itu 200.000. Oke. Relatif masih terjangkau ya di kalangan mahasiswa seperti kita ini. Nah, modalnya sendiri itu dari mana Kak kalau boleh tahu? Modal awal apakah dari kakak nabung atau dari orang tua gitu? Modal pribadi sih. Oke. Dari diri sendiri. Dari desainnya modal pribadi ya, mungkin dari nabung. Nah, ini kan giftbox ya. Kalau boleh tahu dalam berjualan giftbox ini apa sih langkah-langkah yang kakak lakukan gitu supaya bisa menarik pelanggan untuk membeli giftbox di kakak? Jadi ketika ada pelanggan, saya meminta pelanggan itu sebagai testimoni. Jadi ketika sudah testimoni, pelanggan itu akan memberikan ulasannya supaya bisa menarik perhatian pelanggan yang lain. Terus selain itu saya juga buat video promosi yang menarik. Oke. Banyak ya caranya juga. Nah, kalau boleh tahu di sini kan Kak Diva mulai sendiri. Nah, hingga sekarang ini Kak Diva tetap bekerja sendiri kah atau ada temen nih yang membantu di sekarang ini, saat sekarang ini? Untuk sekarang sih sendiri Kak. Masih tetap sendiri ya. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kalau boleh tahu nih, mungkin ini hal yang sensitif ya, tapi kan pasti kita teman-teman ingin tahu kan, di bidang usaha giftbox ini berapa sih kira-kira omset yang didapat Kak Diva dalam rentang waktu sebulan gitu? Untuk omsetnya sih alhamdulillah bisa kembali modal gitu ya. Jadi berkisar 300-400 ribu. Oke, alhamdulillah lumayan ya untuk kalangan mahasiswa seperti kita, sangat membantu gitu. Nah, kalau untuk transaksinya gimana Kak? Misalkan pembayaran langsung kah atau via transfer atau bagaimana nih Kak? Kalau mau transaksi sama Kakak untuk giftbox ini? Jadi untuk transaksinya bisa lewat transfer ya, sama bisa tunai juga. Oke. Nah, ini kan giftbox pasti mungkin kalau boleh tahu di sekitar lingkungan Kakak ini ada nggak sih orang yang bekerja di bidang usaha yang sama, menjual giftbox atau hampir sama dengan giftbox? Mungkin banyak ya yang hampir sama jualan giftbox. Nah, pasti kan kalau sama-sama banyak yang jual pasti persaingan semakin ketat ya Kak. Nah, gimana sih cara Kakak mengatasi persaingan itu, kemudian mempertahankan pelanggan Kakak agar dia itu tetap mau gitu pesannya nanti di Kakak bukan di tempat lain gitu?
Jadi untuk mempertahankannya, jadi produknya itu saya buat dengan kualitas ya, dan juga produknya itu lebih unggul dari produk-produk yang lain. Oke, berarti dengan menjaga kualitas gitu ya kak. Dan juga untuk pengirimannya tuh bisa cepat gitu. Jadi kan Oke. orang nggak Oke. terlalu lama nunggu. Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih? Pasti kan dalam berusaha ada senang susahnya, ada suka dukanya. Kalau boleh tahu nih, suka duka dalam usaha menjalankan Giftbox ini apa sih kak? Kalau suka dukanya tuh yang pertama suka dulu ya. Ya. Jadi sukanya tuh kita bisa dimanapun dan kapanpun buatnya. Terus waktu kerjanya juga fleksibel, nggak monoton Ya. kerja terus ya kan. Terus dengan Giftbox ini bisa nentuin keuntungan sendiri. Oke. Terus dukanya Dukanya. itu yang pertama itu sering di PHP-in orang. Aduh, Terus yang kedua kadang dapat pelanggan itu yang cerewet, yang banyak Ya. maunya. Terus yang ketiga kadang produk yang diinginkan itu cepat habis. Oke. Cukup banyak ya suka dukanya. Begitulah namanya kita berusaha, pasti ada suka dukanya ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Kira-kira apa sih keinginan kakak ke depannya untuk usaha ini? Gimana harapannya? Harapannya karena sebentar lagi bulan Ramadan ya, bulan Ramadan dan momen-momen yang lainnya, ini membuat saya tuh momen ini adalah sebagai peluang, bisa dijadikan hampers. Bisa dijadikan peluang gitu ya. Berarti untuk kedepannya pasti harapannya tambah laris lagi gitu kan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih kak, pasti kan sudah pernah nih, sudah beberapa orang yang pesan Giftbox di kakak. Kalau boleh tahu respon dari konsumen kakak itu seperti apa sih? Responnya tuh puas karena memang produknya itu unik dan kualitasnya juga terjamin. Oke. Puas ya. Nah, ini kan Giftbox pasti kayak kelihatannya anak muda banget gitu ya kak. Tapi tetap saya ingin tanya, kira-kira target yang ditujukan untuk produk Giftbox ini yang gimana sih kak targetnya? Yang pertama sih mahasiswa ya, karena kan ada momen-momen yang tertentu misalnya wisuda atau ulang tahun, dan selain mahasiswa juga masyarakat umum juga bisa pakai Berarti produk. mahasiswa, kalangan remaja gitu ya kak? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kendala selama ini selama berjualan pasti kan ada suka dukanya tuh tadi, banyak apa sih, ada kendala. Nah, kendala yang tersulit deh yang pernah kakak alami selama ini, kemudian gimana sih cara kakak mengatasi kendala tersebut? Kendalanya sih lebih ke produknya ya. Yang pertama tuh di snacknya, kadang orang ingin snacknya tertentu tapi kadang di pasarnya kan jarang gitu kan. Jadi kendala yang paling sulit itu. Kita lanjut ya kak, ke pertanyaan selanjutnya. Kan sudah tadi tuh mengenai kendala, kemudian ini juga pertanyaan kurang lebih sama. Nah, penghasilan wirausaha itu kan nggak menentu ya. Nah, tapi hal apa sih yang membuat Kak Diva ini tak optimis gitu menjalankan usaha Giftbox ini walaupun penghasilan itu tidak menentu gitu? Yang membuat saya optimis tuh karena saya punya jiwa bisnis dan kewirausahaan. Memang suka di bidang wirausaha ya kak? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kak, gimana sih cara mengembangkan usaha dan bertahan dari persaingan yang ada di sekitar kakak? Cara mempertahankannya, yang pertama produknya harus lebih unggul daripada yang lain dan lebih unik, lebih kreatif lagi. Oke. Mungkin bisa kita lanjut lagi ya Kak Diva ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih Kak, kapan sih jadwal jualan atau jadwal usaha Kak Diva ini sehari-harinya gitu? Untuk seharinya dibuka dari pagi sampai malam karena kan fleksibel. Fleksibel ya waktunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
kira-kira pernah nggak sih Kak Diva selama menjalankan usaha ini tuh mengalami kerugian gitu, lebih banyak kerugian daripada untungnya, pernah nggak sih Kak? Berbagi pengalaman gitu ya. Pernah, karena kan kita nggak tahu ya rezeki itu kemana Allah Kak. Tapi walaupun mengalami kerugian tetap ini ya Kak, tetap optimis gitu. Optimis. Karena kan saya suka berwirausaha. Oke deh Kak. Oke, kalau gitu ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin Kak Diva punya kiat atau pesan nih untuk orang yang ingin membuka usaha seperti Kak Diva ini di bidang gift box. Silakan. Jadi untuk pesannya optimis dan jangan cepat menyerah, dan selalu percaya rezeki itu selalu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Aja. Oke deh. Mungkin itu saja pertanyaan terkait wawancara kita hari ini Kak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, gitu deh teman-teman semua, itulah rekaman atau hasil wawancara terkait wawancara pelaku usaha ya atau wirausaha bersama Kak Diva sebagai owner di bidang gift box. Terima kasih.